Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mengikuti renungan firman Tuhan yang pasti akan memberkati dan menguatkan kita. Karena itu, ikutilah dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah rebutlah kemenangan. Bacaan firman terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu, sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Umat Israel telah mengalami penyertaan yang sangat nyata dan luar biasa sejak mereka dibebaskan Tuhan dan keluar dari Mesir melalui Nabi Musa dan Harun. Bahkan selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun, Tuhan tetap menyertai mereka dengan sangat ajaib. Akhirnya, di bawah kepemimpinan Yosua, umat Israel pun memasuki tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka mendudukinya dan mendiaminya. Sekalipun pengiringan dan kerohanian umat Israel mengalami pasang surut, tetapi selama Yosua masih hidup dan tua-tua Israel yang hidup lebih lama dari Yosua, umat Israel masih tetap beribadah kepada Tuhan Elohim. Tetapi setelah itu, bangkitlah generasi berikutnya atau generasi baru yang tidak mengenal Tuhan dan segala perbuatan ajaib Tuhan bagi Israel. Mereka pun mulai melakukan segala kejahatan dan beribadah kepada para Baal. Tercatat dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai ayat 12. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat murka, lalu menyerahkan mereka ke tangan para perampok dan musuh-musuh, sehingga mereka sangat menderita. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 13-15. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Dan Tuhan pun membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan umat Israel dari para perampok, di antaranya Gideon. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tuhan memanggil Gideon yang awalnya merasa tidak pantas dan tidak layak, tetapi kemudian bersedia setelah adanya beberapa tanda yang Tuhan buat sesuai permohonannya. Dalam kesediaannya untuk memenuhi panggilan, Tuhan pun memerintahkannya kepadanya untuk melakukan penyaringan terhadap 32.000 orang yang sudah dikumpulkannya untuk berperang. Pada penyaringan yang pertama, semua orang yang takut dan gentar disuruh pulang, karena Tuhan tidak mau dan tidak berkenan apabila Tuhan memberikan kemenangan, lalu mereka berkata bahwa tangan merekalah yang membuat mereka menang. Dan ternyata 22.000 orang pulang atau tersisihkan. Tuhan sangat tidak berkenan apabila kita berpikir bahwa oleh karena kitalah maka kita bisa berbuat ini dan itu. Oleh karena kitalah maka kita bisa punya pekerjaan,
punya usaha, punya bisnis, punya uang, dan sebagainya. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan rindu mendengar dari hati dan mulut kita yang selalu berkata, semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Aku hanya melakukan apa yang harus atau wajib aku lakukan, dan aku adalah hamba yang tidak berguna. Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Perhatikanlah apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kami tidak punya sesuatu alasan pun untuk menyatakan bahwa kami sanggup melakukan pekerjaan ini. Tetapi Allah yang memberi kemampuan itu kepada kami. Filipi 4 ayat 13 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, sebab saya dapat melakukan segala kehendak Allah dengan pertolongan Kristus yang memberi saya kekuatan dan kuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah kita menyadari dan mengakuinya bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, tentunya hal yang baik dan benar, ada Tuhan yang sedang bersama kita dan menyertai kita? Dan apabila kita dapat mengerjakan sesuatu dan menghasilkan sesuatu, adakah kita pun menyadari dan mengakuinya bahwa itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhanlah yang sudah menolong kita? Hari-hari ini ke depan, dunia mungkin akan menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut dan gentar. Lakukanlah dan kerjakanlah apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan dan bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.